Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Supaya pembelajarannya dalam keberkahan, silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unazika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa Haris? Kenapa Haris? Sakit. Sakit. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak ingin mengecek kebersihan kelasnya dulu. Kalau ada sampah, silahkan dibuang atau dikeluarkan dulu. Kalau sudah tidak ada sampah dan kelasnya bersih, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita bikin senyaman mungkin untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, Bapak punya pantun nih. Pergi ke sawah membawa bekal. Sebelum berangkat, dahulukan sarapan. Anak pandai, banyak akal. Dialah murid pandai cekatan. Cakep. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Untuk mengecek konsentrasi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain-main dulu. Nama permainannya adalah tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau Bapak katakan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam nggak usah tepuk tangan, kan tidur. Oke? Siap? Siap. Kita akan mengetes konsentrasi. Pagi, sore, malam. Sudah tidak konsentrasi, baru mulai tapi sudah tidak konsentrasi. Biar konsentrasinya bertambah, Bapak ingin bertanya. Nah, pertanyaannya adalah, kita kan pada pertemuan sebelumnya mempelajari tentang, ada yang ingat? Tentang perubahan lingkungan. Nah, silahkan sampaikan apa yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan suatu proses terganggunya lingkungan, baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan diantaranya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan terganggunya lingkungan karena manusia terjadi ketika manusia mencemari lingkungan. Oke, tepuk tangan buat konsentrasi ya Nurul ya. Ini baru mulai pembelajaran. Betul apa yang dikatakan oleh Nurul tadi ya, bahwa perubahan lingkungan itu bisa diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama karena faktor alam, biasanya itu karena terjadi bencana alam. Baik itu gunung meletus, terus tsunami. Nah, kalau yang kedua, faktor manusia yang membuat lingkungan jadi berubah adalah karena pencemaran. Betul? Betul. Jadi begini, setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia akan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya, baik itu sumber daya yang bisa diperbaharui atau sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Nah, yang digunakan, yang dimanfaatkan akan habis. Nah, zat sisa dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut, sumber daya yang digunakan tadi, itu akan menjadi apa? Menjadi limbah. Nah, pembuangan limbah secara tidak tepat itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan ya. Pencemaran itu ada pencemaran apa? Pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah,
pada kesempatan hari ini kita akan lebih memperdalam salah satu penyebab pencemaran udara yang mengakibatkan efek rumah kaca. Ada yang sudah tahu efek rumah kaca? Belum? Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang efek rumah kaca. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita harus berbuat kebaikan dalam rangka menjaga bumi. Nanti kita akan cari tahu tentang efek rumah kaca, kita akan cari solusi juga bagaimana supaya efek rumah kaca itu tidak semakin meningkat. Ya, yang normal-normal aja efek rumah kacanya, karena nanti kamu akan tahu bahwa efek rumah kaca itu tidak selamanya berdampak negatif. Oke? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini setelah kita belajar itu diharapkan kalian itu bisa menjelaskan tentang pengertian rumah kaca. Kemudian bisa menganalisis penyebabnya dan dampak efek rumah kaca. Yang ketiga, menganalisis mekanisme efek rumah kaca. Nah, di sini Bapak sudah sediakan scan QR code. Silakan tayangan videonya ditonton, kemudian nanti setelah tayangan video ada beberapa pertanyaan, diisi pertanyaannya. Sudah ada 13 orang yang sedang menonton video tentang efek rumah kaca. Setelah selesai ditonton, di slide selanjutnya ada pertanyaan. Beberapa pertanyaan tersebut silakan dijawab. Nanti akan ditampilkan di layar jawabannya. Oke, ada 18 orang yang sedang menonton. Ini di sini. Tampilkan orang-orang yang sedang menonton video. Sudah selesai ditonton? Yang sudah selesai menonton silakan langsung isi beberapa pertanyaan di slide berikutnya di aplikasi Nearpod. Ada yang menjawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kamu tentang tayangan video akibat perubahan iklim, nasib dunia di ujung tanduk? Seru. Kita jadi mengetahui tentang perubahan iklim. Berdasarkan tayangan tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Perubahan intensitas matahari, variasi orbit bumi, letusan gunung api. Yang terjadi secara global tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya bagi kehidupan sangat signifikan dan membahayakan. Ya, kita jadi tahu tentang perubahan iklim di bumi. Bagus ya jawaban-jawabannya yang sudah masuk. Ini adalah masalah yang akan kita coba pecahkan dan kita cari solusinya pada pembelajaran hari ini. Silahkan kalian duduk berkelompok. Kita akan melakukan praktikum tentang efek rumah kaca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, bumi gersang mengalami Silakan diperhatikan ya. Bumi gersang mengalami kenaikan suhu selama 3 menit, yaitu 34,9 derajat.
Pada menit ke-6, 38,9 derajat. Dan pada menit ke-9, 39,7 derajat. Pada menit ke-12, 41,8 derajat. Pada menit ke-15, 42,7 derajat. Dan pada bumi hijau mengalami kenaikan pada 3 menit 33,7 derajat. Pada menit ke-6 37,2 derajat. Pada menit ke-9 38,8 derajat. Pada menit ke-12 40 derajat dan pada menit ke-15 40,9 derajat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kaitkan percobaan yang telah dilakukan dengan prinsip gas-gas rumah kaca. Ruang dalam toples dianalogikan sebagai bumi dan tutupnya dianalogikan sebagai gas-gas rumah kaca. Coba kita buat solusi bersama, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari efek rumah kaca. Ada yang tahu? Ada yang ingin menyampaikan? Solusi apa? Mengurangi kendaraan bermotor. Oke, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa harus dikurangi penggunaan kendaraan bermotor? Karena asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, ya, yang meningkatkan kadar karbon di udara. Selanjutnya, silahkan buka kembali aplikasi Nearpod-nya. Di sana ada kuis yang harus kalian jawab. Selesai semua? Selesai. Oke, hasilnya adalah di urutan pertama ada Salsabila. Tepuk tangan untuk Salsabila. Di urutan yang kedua ada Naura. Di urutan yang ketiga ada Ririn. Tepuk tangan lagi. Bapak ucapkan selamat. Kita kasih tepuk tangan untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Yang belum masuk ke 6 besar, semoga di pertemuan selanjutnya bisa menyaingi Salsabila, Naura, dan Ira, ya. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan sebelum diakhiri pembelajarannya? Silakan Danda. Rumah kaca adalah suatu proses terciptanya peningkatan suhu rata-rata yang ada di permukaan bumi. Penyebab efek rumah kaca yang paling utama adalah adanya gas-gas rumah kaca dengan konsentrasi yang tinggi di bumi. Oke, tepuk tangan buat Anda. Lanjut, ada yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Danda? Silahkan Naura, monggo. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Misalnya aktivitas menggunakan kendaraan bermotor dan juga membakar sampah. Terima kasih kepada Naura yang sudah menambahkan, menyimpulkan, dan untuk Danda juga yang sudah menyimpulkan pertemuan hari ini. Silakan di slide selanjutnya, terakhir kita lakukan refleksi. Buka slide ke-14. Oke, sudah muncul ya di sana refleksinya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Tadi juga sudah sedikit ada yang membahas bahwa efek rumah kaca itu apabila kita biarkan itu akan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Nah, kenaikan suhu bumi itu nanti akan berakibat pada pemanasan global atau global warming. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang global warming dan kita akan coba bikin kampanye tentang bagaimana cara atau solusi untuk mengurangi dampak dari global warming. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.